Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, di mana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada tongkrongan Gubuk Faidah, yang mana dalam kesempatan hari ini saya akan mengulas sedikit tentang masalah i'tikaf. Jadi kita kembali pada konteks Ramadan kali ini. Para sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, bahwasanya i'tikaf itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu dinyatakan bahwasanya qaul jadid menyatakan yang paling afdol, begitu. Yang paling afdol untuk mazhab Syafi'i, i'tikaf itu dilakukan di masjid jami'. Jadi dilakukan di masjid jami'. Bagaimana dengan masjid-masjid yang lain yang bukan masjid jami'? Maksudnya bukan masjid jami' ini ada dua istilah kalau dalam fikih itu. Pertama, istilahnya itu merujuk pada istilah musola. Yang kedua, istilahnya merujuk pada istilah zawiyah. Jadi istilah zawiyah. Dari kedua istilah ini, menurut mazhab Syafi'i, bahwasanya keduanya itu harus dibatasi dengan istilah diwakafkan. Jadi keduanya dibatasi dengan istilah harus merupakan objek wakaf. Jadi i'tikaf itu sah kalau berada di tempat yang itu diwakafkan untuk masjid. Jadi diwakafkan untuk masjid, tidak harus masjid jami'. Artinya berarti musola-musola yang ada di sekitar kita atau zawiyah yang ada di sekitar kita, asalkan itu merupakan diwakafkan untuk masjid. Maksudnya masjid di sini adalah al-makan lis-sholah. Jadi bukan tidak merujuk pada istilah di situ harus ada mimbar, terus kemudian di situ harus dipakai jumatan, tidak seperti itu. Pokoknya al-makan lis-sholah. Tapi dengan ketentuan lid-dawam. Jadi al-makan lis-sholah lid-dawam. Jadi untuk selamanya. Nah, untuk selamanya itu salah satunya harus dengan diwakafkan. Nah, berangkat dari pendapat ini yang menyatakan bahwasannya suatu tempat itu bisa dijadikan sebagai wahana i'tikaf dalam mazhab Syafi'i itu harus berupa objek wakaf untuk masjid, maka kemudian ada sebuah pendapat yang tertuang di dalam kitab Fatawil Kubro, atau yang biasa dikenal dengan istilah Fatawi Ibnu Hajar al-Haytami. Di dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar al-Haytami ini, tepatnya juz 2, kalau dalam kitab saya ini di juz 2 halaman 368, yang di sini saya nukil bahwasanya di sana ada sebuah objek permasalahan yaitu yang dinyatakan bahwasanya ada sebuah kitab yang di situ ada taklik itu maksudnya adalah catatan kaki yang di sana kemudian dinisbatkan kepada Imam Al-Bulkini bahwasanya sajadah yang bisa sajadah atau al-jad'u itu maksudnya adalah pelepah kurma yang digunakan sebagai tempat untuk ibadah, atau sajadah itu alat yang biasa kita gunakan untuk sholat itu. Kalau itu diwakafkan maka bisa digunakan sebagai tempat untuk i'tikaf di situ. Terus kemudian di dalam kitab Fatawi itu dijelaskan mengenai permasalahan ini bahwasanya tidak benar. Jadi menurut Ibnu Hajar al-Haytami ini bahwa itu tidak benar kalau ditaklikkan atau dinisbatkan pada Imam Al-Bulkini, tetapi justru malah beliau itu merujuk bahwasanya ini adalah pendapatnya atau sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori, salah satu kibarul ulama. Dan di sana dinyatakan bahwasanya ini adalah pendapat dhaif, tetapi bisa digunakan ketika memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas pendapat itu. Pada saat itu Syekh Zakaria Al-Ansori menggunakan pendapat ini atau menukil pendapat ini dikarenakan beliau sedang melakukan safar haji. Artinya beliau sulit untuk menetap berada di satu masjid. Untuk itu kemudian beliau memakai pendapat ini. Nah, berangkat dari sini, meskipun wajah pendapat ini bersifat dhaif,
dalam arti pada kadar tertentu, kalau misalkan kita tidak berada dalam situasi yang sulit untuk mengakses masjid, maka kita tidak boleh untuk memakai pendapat ini. Tapi kalau misalkan kita berada dalam situasi seperti wabah COVID-19 sekarang ini, maka pendapat karena sulitnya untuk mengakses masjid, sulitnya untuk mengakses musola, maka dibolehkan untuk melakukan iktikaf di atas sajadah tersebut, tapi dengan ketentuan atau dengan syarat sajadah tersebut diwakafkan untuk masjid. Demikian sekilas faedah ini, semoga bermanfaat buat kita semua dan kita tetap bisa menggapai pahala iktikaf di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.